Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara tentang penguasa besar dalam sejarah Islam, nama-nama seperti Umar, Ali, atau bahkan Muawiyah I, mungkin yang pertama terlintas. Tapi, pernahkah Anda mendengar tentang seorang pria yang memainkan peran kunci di balik layar? Seorang pria yang diasingkan, kembali menjadi arsitek politik, dan akhirnya naik takhta di usia senja untuk menyelamatkan sebuah dinasti dari kehancuran total. Inilah kisah Marwan bin Al-Hakam, khalifah yang dijuluki Abu Abdul Malik, seorang jenderal, diplomat, dan politikus ulung yang naik tahta di tengah badai. Marwan bin Al-Hakam lahir pada tahun 623 Masehi, di masa awal-awal Islam. Ia adalah sepupu dari Khalifah Utsman bin Affan dan memiliki hubungan darah yang kuat dengan Bani Umayyah. Namun, hidupnya penuh gejolak sejak awal. Ia diasingkan oleh Khalifah Utsman ke Taif, sebuah keputusan yang banyak diperdebatkan sejarawan. Namun, ia kembali ke Madinah setelah Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah. Marwan dengan cepat menjadi salah satu penasihat terdekat dan orang kepercayaan Muawiyah I. Ia dikenal karena kecerdasan, pemahaman politik yang mendalam, dan ketegasannya. Ia memainkan peran penting dalam berbagai urusan negara dan pertempuran, menjadi figur penting di balik layar kekhalifahan Muawiyah. Sebagai orang kepercayaan, Marwan terlibat dalam banyak keputusan penting. Bahkan, ia adalah salah satu orang yang mendorong Muawiyah I untuk menunjuk putranya, Yazid, sebagai penerus. Keputusan ini, yang melanggar tradisi musyawarah, memicu ketidakpuasan dan puncaknya adalah tragedi Karbala. Meskipun perannya tidak secara langsung di medan perang Karbala, banyak sejarawan percaya bahwa ia memiliki andil besar dalam keputusan politik yang mengarah ke sana. Setelah Yazid I wafat, Marwan menyingkirkan diri dari Damaskus, merasa bahwa kekuasaan tidak lagi berada di tangannya, dan kembali ke Madinah. Ia bahkan sempat menyatakan sumpah setia kepada Abdullah bin Zubair yang memproklamasikan dirinya sebagai khalifah di Mekah. Pada tahun 684 Masehi, dinasti Umayyah berada di ambang kehancuran. Khalifah Muawiyah bin Yazid, yang berkuasa hanya 3 bulan, meninggal tanpa menunjuk penerus. Kekosongan kekuasaan ini adalah kesempatan emas bagi Abdullah bin Zubair untuk memperluas kekuasaannya. Sebagian besar wilayah Islam, termasuk Mesir dan Yaman, sudah menyatakan setia padanya. Di Damaskus, para pemimpin Umayyah panik. Mereka tidak memiliki pemimpin yang kuat. Pada saat inilah, seorang tokoh kunci, Ubaidillah bin Ziyad, meminta Marwan untuk kembali. Ubaidillah meyakinkan Marwan bahwa hanya dia yang memiliki kecerdasan dan pengalaman untuk menyelamatkan dinasti ini. Marwan kembali ke Damaskus dan menghadiri sebuah pertemuan penting di Al-Jabiyah. Di sini, ia harus bersaing dengan calon lain, Khalid bin Yazid, adik dari Muawiyah bin Yazid. Khalid adalah kandidat populer dari garis keturunan Yazid, tetapi ia masih terlalu muda dan tidak memiliki pengalaman militer atau politik yang dibutuhkan. Dengan manuver politik yang cerdas, Marwan meyakinkan para pembesar untuk memilihnya. Mereka akhirnya sepakat menobatkannya sebagai khalifah. Namun, ada syarat. Setelah ia meninggal, kekhalifahan akan diteruskan kepada putranya, Abdul Malik, dan kemudian kepada putra Khalid, Amr bin Khalid. Kesepakatan ini mengamankan kekuasaan dan melahirkan garis keturunan baru, yang dikenal sebagai dinasti Marwani. Meskipun usianya sudah senja, Marwan segera mengambil tindakan. Ia memimpin pasukan Umayyah dalam pertempuran Mars Rahid, mengalahkan pasukan pro-Zubairid, dan mengamankan kekuasaan di Suriah. Ia dengan cepat merebut kembali Mesir, dan sebagian besar wilayah yang hilang. Namun, masa kekuasaannya sangat singkat, hanya sekitar 9 bulan. Pada tahun 685 Masehi, Marwan meninggal dunia. Sebagian besar riwayat menyebutkan ia meninggal karena sakit, tetapi ada juga yang mengklaim ia dibunuh oleh istrinya, Ummu Hashim, ibu dari Khalid bin Yazid, yang merasa dikhianati karena putranya tidak dinobatkan sebagai penerus langsung. Meskipun masa kekuasaannya pendek, Marwan bin Al-Hakam adalah sosok yang sangat penting. Ia bukan seorang idealis seperti Muawiyah bin Yazid, tetapi seorang realis yang pragmatis. Ia tidak hanya menyelamatkan dinasti, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi putranya, Abdul Malik, yang akan menjadi salah satu khalifah terhebat. Kisah Marwan adalah pengingat bahwa dalam politik, keberhasilan tidak selalu tentang idealisme, tetapi tentang kecerdasan, pengalaman, dan keberanian untuk mengambil alih di saat paling dibutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.